Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Selamat sore. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, dapat berkumpul di tempat yang baik ini dalam acara deklarasi relawan pedagang Indonesia Maju yang baru saja kita laksanakan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Rosan Ruslani, Ketua Dewan Pembina Relawan Pedagang Indonesia Maju, yang sekaligus juga Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Bapak Haji Mulyadi Jayabaya, Dewan Penasihat Rapim, Saudara Anton Timbang, Ketua Relawan Pedagang Indonesia Maju, Bapak Azari Jayabaya, Sekretaris Jenderal Rapim, Bapak Almer Faik Rusdi, Wakil Sekjen Rapim, para Ketua Rapim tingkat Provinsi se-Indonesia yang hadir di sini, para Ketua Rapim tingkat Kota Kabupaten se-Indonesia, seluruh relawan yang hadir di sini, juga tokoh-tokoh nasional, para wakil ketua TKN yang hadir di sini, Saudara Wisnu Wardana yang saya hormati, Saudara Erwin Aksa yang saya hormati, saya banggakan, Saudara Akbar Bukhori, dan semua tokoh-tokoh nasional lainnya yang saya tidak sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih. Hari ini saya diundang dan saya diberi deklarasi dukungan dari para pedagang dari seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, benar tadi dikatakan para pedagang adalah penggerak ekonomi. Para pedagang bisa dikatakan adalah pejuang di bidang ekonomi. Para pedagang tidak hanya pejuang, tapi para pedagang adalah yang membangun suatu bangsa. Para pedagang menciptakan lapangan kerja. Para pedagang tidak hanya menjalankan ekonomi, tapi dia membangun suatu kekayaan. Dari kekayaan itu bisa dibayar pajak. Dari pajak itu bisa dijalankan roda negara dan bangsa. Jadi saudara-saudara, bisa dikatakan para pedagang adalah salah satu kunci dari keberhasilan kita sebagai bangsa dan negara. Kemerdekaan kita direbut oleh para pejuang fisik, tapi kemerdekaan kita berhasil dan diisi oleh para pejuang ekonomi. Ini adalah hukum sejarah peradaban manusia. Saudara-saudara, saya mantan tentara, mantan prajurit. Dan sesudah saya berhenti dari tentara prajurit, saya menjadi pedagang. Dan saya mengerti, saya paham betapa berat menjadi pedagang. Jadi jangan dilihat wajah yang senyum terus. Sebetulnya pedagang itu
banyak stresnya. Betul. Dia senyum, tapi sekarang ini menjelang akhir tahun, ya, menjelang Natal, tahun baru, apalagi tiap hari-hari besar ini para pedagang sebenarnya stres. Menjelang Lebaran dan sebagainya, ya, mikir bagaimana Paulus ngumpulin THR bonus untuk karyawannya. Betul. Ya. Kemudian sudah ingat-ingat jatuh tempo, kredit harus dibayar, ya kan? Hutang harus dibayar. Jangan ini gayanya saja mereka senyum-senyum. Sebetulnya mereka itu tegang. Kalau malam mau tidur dia mikir, ini gimana besok aku bisa bayar utang nggak? Kira-kira begitu kan? Saya pernah merasakan jadi pedagang gitu. Tapi namanya apalagi pedagang Indonesia. Pedagang Indonesia ini punya ciri khas. Pedagang Indonesia itu ciri khasnya adalah tidak boleh kelihatan bahwa dia rugi. Apalagi di hadapan keluarga, istri dan anaknya, iya kan? Benar ya? Benar nggak? Jadi kalau ada pengusaha Indonesia ini kan keluar dari rumah, ya kan? Istrinya nanya, kemana mas? Ini ada acara penting. Saya negosiasi penting. Selamat ya mas. Ya, berangkat dia. Sore dia pulang, istrinya nunggu kan. Mas gimana, berhasil tadi? Ya berhasil. Padahal gak berhasil itu. Ya, ini ketawa berarti benar ya. Ya. Yang penting istri dan keluarga tidak boleh tahu bahwa kita stres, ya kan? Dan kita tidak punya uang. Nah itu. Jadi saudara-saudara, pedagang itu sama dengan seorang komandan pasukan tempur. Hampir sama, saya merasakan. Seorang pengusaha harus ambil keputusan, ya kan? Kalau keputusannya salah, perusahaannya bangkrut. Kalau perusahaannya bangkrut, tidak bisa bayar gaji. Sekian ratus karyawan, ada yang sekian ribu, ada yang sekian puluh ribu. Bayangkan, kadang-kadang rumah digade, iya kan? Kalau gagal usahanya, hilang rumah. Saudara-saudara, jadi seorang pengusaha pedagang itu butuh keberanian sama dengan seorang panglima perang. Jantungnya harus kuat. Yang muda-muda, kalau jantung kalian tidak kuat, jangan jadi pedagang, saudara-saudara. Ya. Banyak orang yang takut jadi pedagang. Benar nggak? Ya kan? Ingin yang aman, ingin yang dapat gaji tetap. Jadi itu seorang pengusaha, makanya dikatakan dia itu wira swasta, perwira, pejuang. Pengusaha itu pejuang, pengusaha itu sama dengan seorang panglima, komandan pasukan tempur. Dia harus ambil keputusan. Kadang-kadang ambil keputusan itu sangat berat, ya kan? Harus ambil risiko, ya kan? Harus ambil risiko. Dan kadang-kadang kita di Indonesia, usaha kita tergantung dari dunia. Ada perang di Ukraina, mempengaruhi kehidupan kita. Harga pupuk naik, harga BBM naik, iya kan? Barang-barang langka, kita mau cari aja susah, spare part susah dan sebagainya. Perang jauh di kita. Kadang-kadang di luar dugaan kita, virus COVID dan sebagainya. Jadi intinya saudara-saudara, saya merasakan bagaimana para pengusaha bergelut tiap hari, berjuang tiap hari, harus ambil keputusan tiap hari,
harus analisa tiap hari. Analisa tidak boleh salah. Harus bergaul, harus baik sama semua orang. Baik sama semua orang, terutama sama bank. Ya. Bank itu kadang-kadang, waduh, luar biasa itu. Ya. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas dukungan kalian. Bangsa kita berada di suatu titik sekarang yang patut kita syukuri. Kadang-kadang terutama elit kita ini, ya elit kita, terutama orang-orang pintar kita ini, kadang-kadang sulit mengakui prestasi. Kita harus bersyukur apa yang sudah kita capai sampai saat sekarang. Dan marilah kita jujur mengakui bahwa apa yang kita nikmati sekarang adalah hasil dari semua pemimpin sebelum kita. Semua pemimpin sebelum kita. Semua presiden, semua wakil presiden, semua tokoh-tokoh berpuluhan tahun sebelum kita. Ini fakta, fenomena sejarah. Tidak ada satu orang yang punya tongkat Nabi Musa bisa merubah keadaan. Tidak. Ini selalu usaha bersama. Seorang pemimpin tidak bisa dia berbuat sendiri. Tidak bisa. Seorang jenderal tidak memenangkan pertempuran sendiri. Tidak mungkin. Jenderal itu didukung oleh ribuan prajurit, ribuan tamtama, ribuan sersan, ratusan perwira, letnan, kapten, mayor, baru si jenderal itu. Jadi saudara-saudara, terima kasih dukunganmu kepada saya dan Mas Gibran. Tapi saya tidak pernah sedetik pun berasumsi bahwa saya yang sendiri akan mampu atau hanya dengan beberapa orang mampu untuk berbuat kebaikan. Tidak. Saya sadar sesadarnya saya butuh bantuan banyak-banyak orang, banyak patriot, banyak putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang harus kita cari dari sekarang. Saya sadar sesadarnya. Dan karena itu setelah saya masuk kabinet, setelah saya diajak Pak Jokowi, saya melihat dari dekat bagaimana roda pembangunan negara berjalan. Saudara-saudara sekalian, memang kita masih banyak menghadapi rintangan, kesulitan, hambatan. Memang itu benar. Tapi kita bersyukur juga ada pengelolaan, ada leadership, ada pengambilan keputusan yang tepat. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang di mana banyak negara mengalami kerusakan, kegaduhan, perang saudara dan sebagainya, kita bersyukur bangsa kita sampai sekarang masih tenang, masih sejuk, masih damai, masih bersatu, masih kompak. Walaupun di sana sini tentunya kita mengakui ada ketidakpuasan, ada yang kurang sabar dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, kita kebetulan berada di pihak yang mengerti. Saudara-saudara sebagai pengusaha sadar tidak mungkin kita bisa berusaha, tidak mungkin ekonomi berjalan dengan baik kalau terjadi ketegangan yang tidak perlu, kalau terjadi kerusuhan, kalau terjadi tidak ada kerukunan.
kunci ini kita sadar sesadar-sadarnya. Kita mengerti, ibu-ibu mengerti, emak-emak mengerti, semua yang jualan di pasar mengerti. Tidak mungkin kita bisa ke pasar jualan kalau ada ketegangan, kalau ada cekcok. Saudara-saudara, bangsa yang dewasa tidak perlu cekcok-cekcokan, tidak perlu kita terlalu tegang-tegangan. Kalau ada perbedaan pendapat, bicara yang baik, datang di ruangan, ya kan? Tidak ada masalah. Saya 10 tahun saya rivalnya Pak Jokowi, nggak ada masalah itu. Sekarang jadi anak buah, nggak ada masalah itu. Karena kita sama-sama apa? Karena apa? Dasarnya apa? Pak Jokowi cinta merah putih. Pak Jokowi cinta rakyat. Prabowo Subianto cinta merah putih. Prabowo Subianto cinta rakyat. Kalau sungguh-sungguh kita cinta merah putih, kalau sungguh-sungguh kita cinta rakyat, tidak mau kita bikin sesuatu yang membuat merah putih terganggu, yang membuat rakyat kita terganggu. Tidak mungkin. Orang yang mencintai rakyatnya tidak mungkin akan berbuat sesuatu yang merugikan rakyatnya. Tidak mungkin. Dan kalau ada yang hanya untuk ambisi pribadi, ambisi kelompok, ambisi kekuasaan, mau merugikan rakyatnya, sungguh-sungguh dia tidak cinta rakyatnya. Saudara-saudara sekalian, karena itu terima kasih kehormatan yang kau berikan kepada saya dan Mas Gibran. Kita sesungguhnya adalah, yang saya selalu katakan, kita adalah alat yang harus diadakan. Demokrasi kita adalah demokrasi perwakilan, diwakilkan. Harus ada yang diwakilkan. Ya, kita sekarang siap karena kondisi tertentu, dalam situasi tertentu, di waktu tertentu, muncullah Prabowo dan Gibran. Sudah. Pasti lebih banyak lagi pribadi-pribadi anak-anak bangsa yang lebih hebat dari Prabowo, yang lebih hebat dari Gibran. Benar. Hanya kondisi sekarang, situasi sekarang, inilah yang saya katakan kami sadar dan kami siap menjalankan tugas kami untuk tidak mengecewakan dukungan dan kepercayaan dan harapan yang saudara-saudara berikan kepada kami. Kita mengerti kondisi bangsa kita. Tidak perlu saudara-saudara sebagai kelompok pengusaha yang paling tahu kondisi bangsa kita. Kita negara yang sangat kaya. Tidak dapat dipungkiri kekayaan tersebut. Kekayaan bangsa kita tidak dapat diragukan. Nusantara kita, gugusan kepulauan ini, diberi karunia yang luar biasa. Tanah kita, air kita, luar biasa karunianya, kekayaan itu. Tapi masalahnya adalah, apakah kita mampu mengelola kekayaan itu? Apakah kita pandai menjaga kekayaan dan mengelola kekayaan itu? Saudara-saudara sekalian, persaingan di dunia ini keras. Kita ingin baik, belum tentu bangsa lain mau baik sama kita. Saudara-saudara sekalian, di mana-mana saya mengajarkan, saya mengungkapkan suatu hukum sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah strategi negara-negara lain. Di mana-mana diajarkan itu. Di semua negara besar diajarkan itu, yaitu hukum Thukydides. Thukydides seorang ahli sejarah Yunani. Dia punya hukum itu bunyinya sangat sederhana.
The strong will do what they can. The weak suffer what they must. Yang kuat akan berbuat apa yang dia bisa berbuat. Dan yang lemah akan menderita apa yang dia harus menderita. Saudara-saudara, pertanyaannya, bangsa Indonesia ini mau kuat atau mau lemah? Kalau kita tidak kuat, kita akan menderita. Ini adalah hukum sejarah. Karena itu saudara-saudara, sama dengan yang saudara alami sebagai pedagang. Kalau kalian tidak kuat, kalian pribadinya tidak kuat, jantungnya tidak kuat, kehendakmu tidak kuat, ketabahanmu tidak kuat, saudara tidak pintar, otakmu tidak kuat, saudara malas, saudara tidak mau berhubungan baik dengan orang lain, saudara tidak mau bangun jaringan dengan baik, saudara akan gagal. Itu hukum sejarah. Tidak ada yang kasihan. Maaf. Apalagi hubungan antara negara, tidak ada yang kasihan. Negara yang kaya, lihat sekarang, nonton di TV tiap malam. Negara yang punya cadangan minyak terbesar salah satu, Libya, porak-poranda. Irak, porak-poranda. Cadangan minyak gas salah satu terbesar, Suriah, porak-poranda. Saudara baru baca 1-2 hari ini di Amerika sekarang, Amerika Selatan, Venezuela siap-siap mau menyerbu Guyana. Kenapa? Di Guyana ketemu minyak yang sangat besar. Venezuela mengatakan itu wilayah saya. Saudara-saudara sekalian, apakah kita mengira 3 tahun yang lalu akan ada perang di Ukraina? Apakah kita mengira Sudan pecah perang saudara? Saudara-saudara, antara seorang panglima dan wakil panglima pecah, ibu kota porak-poranda, jutaan orang hilang rumah. Marilah kita belajar, marilah kita lihat apa yang terjadi di Gaza sekarang. Saudara-saudara sekalian, karena itu marilah kita menjaga persatuan, marilah kita menjaga kerukunan. Saya mengatakan bahwa saya akan menghormati keputusan dan kehendak rakyat Indonesia. Siapapun yang dipilih oleh rakyat Indonesia, saya akan hormati. Dan saya sudah buktikan 2 kali saya kalah dengan Pak Jokowi, saya datang ke pelantikan Pak Jokowi. Saya tidak pernah tidak datang. Saya hormat sama beliau yang terima mandat. Dan kedua kali malah saya diajak bersatu untuk membangun negeri ini. Saudara-saudara, siapapun yang menang nanti mendapat mandat, saya akan hormat. Kalau bukan saya yang menang, saudara-saudara kalian. Tapi kalau saya yang menerima mandat, saya akan merangkul semua kekuatan bekerja sama saya. Kita tidak boleh sakit hati. Kalau kita cinta negara, kalau kita cinta rakyat Indonesia, seorang yang ingin berbakti kepada negara, kepada rakyatnya, tidak ada tempat untuk perasaan pribadi, tidak ada tempat. Kalau dia sungguh-sungguh ingin berbakti kepada negara, sesungguhnya pribadinya, jiwanya sudah bukan milik dia lagi, milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu saya katakan di hadapan saudara sekalian, mungkin ada banyak TV, di hadapan rakyat Indonesia, kalau insya Allah kita mendapat mandat, kita akan mengajak semua kekuatan merah putih
suasana kampanye biasa itu, ya kan, panas-panasan. Tapi kita, terima kasih, saya senang sama saudara-saudara sekalian. Kita selalu sejuk. Kita selalu gimana? Gemoy-gemoy. Kita selalu santai. Kita selalu senyum. Kita selalu baik sama semua orang. Kan begitu, saudara-saudara ya? Saya kadang-kadang ya kalau saya lihat ya, apa itu? Hoax. Serangan-serangan di sosmed, kadang-kadang geleng-geleng kepala juga saya, ya kan? Prabowo menempeleng dan mencekek wakil menteri pertanian, heran gue teman-teman. Prabowo begini, Prabowo begitu, nggak habis-habis. Tapi tenang aja, nggak ada masalah. Ya kan? Saya juga kadang-kadang bagaimana? Pak Jokowi diserang lah, inilah. Bukan Pak Jokowi aja, Ibu juga diserang. Ini apa ini? Ya kan? Tapi aku lihat beliau senyum aja tuh, Pak Jokowi itu. Ya kan? Beliau senyum aja. Karena itu, yang ingin berbakti, yang ingin mengabdi, yang ingin berbuat untuk bangsa dan rakyatnya, tidak ada tempat untuk perasaan pribadi. Jadi ya sudah, itu risiko kita, risiko, dan beliau sangat tenang, beliau fokus. Saudara-saudara, saya kira intinya itu yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya saya ingin bicara lagi tentang visi dan misi ya. Asta Cita ada 8 visi misi, ada 17 program prioritas, dan ada 8 program hasil cepat, hasil terbaik cepat. Dan dari situ juga, kalau tidak salah penjabarannya adalah ada 629 rinciannya. Apa perlu kita dalami itu? Mungkin butuh waktu 3,5 jam kira-kira. Kopi. Waduh, ini Rapim gimana panitia ini? Kopi di mana kopi itu? Saudara-saudara sekalian, yang penting nanti bukunya saya teruskan kepada Rapim, ya. Saudara nanti pelajari. Tapi saudara-saudara, ini udah hasil dari saudara juga, karena saya ambil yang terbaik, usul-usul saudara-saudara sekalian. Koalisi Indonesia Maju 9 partai hebat-hebat, ya kan, tim pakar saya juga hebat-hebat. Jadi ciri khas tim pakar saya itu secara kebetulan, ya kan, banyak pakarnya itu botak-botak kepalanya. Termasuk ketua tim kampanye nasional saya itu. Tapi ciri khas orang botak itu, orang botak itu kalau botaknya di depan, dia pemikir. Kalau botaknya di belakang, dia itu seksi. Kalau depan belakang, dia berpikir bahwa dia seksi. Tapi enggak, tapi benar. Mereka pinter-pinter. Memang orang botak itu pinter. Benar-benar itu, saya percaya itu. Karena itu ini sudah hasil yang kita dapat, makanya kita confident. Saya diperintah oleh Pak Rosan. Sekarang yang atur saya TKN. Ya. Nanti kalau udah menang lain lagi, San.
Kalau sekarang dia ngatur, Mas Bowo bisa hadir nggak ke acara ini? Kalau ketua TKN sudah bilang bisa, enggak, masa kita bilang nggak bisa? Ya udah, hadir ke sana, ke sini, berangkat sini, besok berangkat sana, siap. Karena beliau tentunya sudah mengatur dan berpikir. Ya. Jadi saya terima kasih. Jadi saya itu sekarang diatur. Tapi memang benar. Kadang-kadang ya, pemimpin itu harus mau diatur. Sudah benar kalian. Itu filosofi yang saya dapat. Ya, kalau kau mau jadi pemimpin, kau harus bisa dipimpin, kan begitu. Tapi memang berat, karena di Indonesia ini kalau jadi pemimpin selalu disanjung-sanjung, dielu-elukan, kan begitu. Nah ini harus waspada kita, ya kan? Kita harus punya anak buah yang berani sama kita. Berani karena dia setia dan dia cinta. Hanya berat kadang-kadang. Saya punya staf itu berani-berani, bantah saya terus. Tapi justru kadang-kadang membantah saya untuk menyelamatkan saya. Jadi saya terima kasih. Walaupun kadang-kadang dongkol, tetap aja saya banyak mau dengarkan. Ya. Daripada punya anak buah yang selalu ABS, asal Bapak senang, ya kan? Bagaimana? Bagus, bagus Pak. Gimana keadaan? Siapa? Aman Pak. Aman aja terus, ya kan? Ayo, bener kan? Coba di perusahaan-perusahaan kalian, kan ada yang itu. Bener nggak? Pengalaman saya di tentara, ya kan? Kadang-kadang pangkat yang rendah itu lebih berani, lebih jujur dari yang tinggi-tinggi. Kalau yang tinggi-tinggi kan berharap lebih tinggi lagi, ya kan? Bener nggak? Jadi dia takut untuk bicara apa adanya. Kalau si kopral nggak ada urusan, bener nggak? Dia sering mengatakan dia berani bantah. Saya sering dibantah. Saya jenderal sering dibantah oleh kopral, oleh sersaan. Tapi saya terima. Oh iya, maksudnya baik. Dia mau menyelamatkan saya. Jadi saudara-saudara sekalian, intinya kita optimis. Masa depan kita hebat. Saudara-saudara sekalian, masa depan kita hebat. Yang Maha Kuasa memberi kepada kita kekayaan luar biasa. Dan kita bersyukur pemimpin-pemimpin kita sampai sekarang telah menjaga bangsa Indonesia tidak terlibat dalam pertikaian apapun dengan negara-negara lain. Saudara-saudara, politik luar negeri kita adalah ingin bersahabat dengan semua negara, ingin punya hubungan baik dengan semua negara, menghormati semua negara. Kita tidak mau bagian dari blok apapun. Kita adalah non-blok, kita adalah bebas aktif. Pandangan kita, pendapat kita adalah 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Untuk itu ini yang menjaga kita. Kita tidak mau terlalu ke kiri, kita tidak mau terlalu ke kanan. Kita selalu di jalan tengah. Kita selalu akan cari yang baik. Kita selalu ingin menghormati yang baik. Kita kalau ada kesulitan, kita cari solusi dengan negosiasi, dengan musyawarah, dengan cari selalu jalan tengah. Jangan mau menang sendiri. Jangan sikap selalu merasa diri kita paling benar. Kita mungkin benar pada saatnya, mungkin belum tepat pada saatnya. Jadi kita harus pandai, kita harus arif untuk melihat, mungkin saya benar untuk saya, tapi mungkin kebenaran saya menyakiti pihak yang lain. Karena itulah kita selalu harus cari jalan tengah. Dan ini saya kira kebaikan dan kelebihan bangsa Indonesia adalah kita terbiasa dengan musyawarah.
Dan itulah sikap kita, itulah sikap pasangan nomor 2. Kita akan selalu cari solusi yang terbaik, yang menguntungkan semua pihak, yang menguntungkan semua rakyat Indonesia. Kita bangsa yang besar, kita bangsa yang kaya, kita harus jadi bangsa yang bijak, bangsa yang pinter, bangsa yang cerdas, bangsa yang kerja keras. Kita harus mengakui kadang-kadang diberi karunia yang oleh Tuhan, kekayaan yang berlimpah-limpah, kita menjadi bangsa yang santai. Tapi saya melihat dari dekat, dari mana saya keliling-keliling, rakyat kita ingin kerja keras. Rakyat kita menaruh harapan kepada kita sekalian, kepada para pemimpin-pemimpinnya, saudara-saudara. Dan kita harus bertekad, perjuangan kita tadi, asta cita kita, program-program prioritas kita yang kita tuangkan dalam strategi transformasi bangsa. Kita ingin transformasi bangsa Indonesia. Kita ingin menjadi bangsa yang maju, bangsa yang kuat, bangsa yang makmur, bangsa yang tidak mengizinkan rakyatnya tetap miskin, saudara-saudara sekalian. Kita harus punya keberanian, kita harus berani, bertekad, jangan ragu-ragu mengatakan kemiskinan harus kita hilangkan dari bumi Nusantara ini. Hilangkan dari bumi ini. Kita harus berani. Apakah ini bisa kita capai dalam 5 tahun? Mungkin bisa, tapi kita harus bertekad. Bertekad untuk itu. Nanti keberhasilan akan datang kalau kita punya tekad yang benar, tekad yang ikhlas, tekad yang tulus, saudara-saudara sekalian. Karena kekayaan yang ada sekarang tinggal kita pandai atau tidak mengatur dan menggelontorkan kekayaan itu bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudara sekalian. Saya punya keyakinan kita bisa. Saya sudah pelajari dengan pakar saya, tim pakar kita, dengan landasan yang kuat dibangun oleh Pak Jokowi. Semua program beliau yang berpihak kepada bangsa dan rakyat kecil, hilirisasi, target-target yang beliau sudah capai, program-program yang beliau sudah lakukan harus kita lanjutkan, harus kita perbaiki, harus kita tingkatkan, saudara-saudara. Kita harus meneruskan apa yang sudah baik, arah yang sudah benar. Jangan kita mencelong ke sini, mencelong ke sana. Jangan poco-poco hanya untuk dansa, poco-poco tidak boleh untuk bernegara. Maju 2 langkah, mundur 3 langkah, bukan pembangunan suatu bangsa dan negara. Saudara-saudara sekalian, kita optimis, kita akan mencapai Indonesia maju, kita akan mencapai Indonesia makmur. Sampaikan ini kepada seluruh rakyat Indonesia melalui jaringan saudara-saudara sekalian. Kita harus turun ke tingkat yang paling bawah, ke akar yang paling bawah. Saudara-saudara sekalian, saya percaya saudara-saudara punya jaringannya. Kita yakinkan mereka di bawah. Kadang-kadang ya, yang hiruk pikuk hanya sedikit di atas, ya kan, kita juga nggak jelas mereka kesetiaannya kemana. Kita perlu kita pertanyakan. Ya mungkin ada yang lebih setia kepada kekuatan asing daripada kebangsanya sendiri. Terserah. Kita punya keyakinan, optimisme yang sangat besar bahwa kita bisa membawa kemakmuran kepada rakyat Indonesia. Dan saya tutup sambutan saya dengan menyampaikan salah satu program unggulan kita yang sangat strategis, tentunya hilirisasi. Hilirisasi. Kita tidak mau mengizinkan bahan baku kita dijual murah ke bangsa asing. Cukup. Sudah cukup. Sekian ratus tahun
ambil kekayaan kita murah, cukup. Sekarang bangsa Indonesia mengatakan semua bahan baku kita harus diolah di bumi Indonesia, saudara-saudara. Pabrik-pabriknya harus di Indonesia, saudara-saudara. Pakar ahli boleh datang ke sini, investor monggo silakan, tapi pabriknya harus di Indonesia, smelter harus di Indonesia, refinery kilang minyak harus di Indonesia, pengolahan harus di Indonesia, saudara-saudara sekalian. Ini mutlak. Nilai kita akan naik, nilai tambah kita naik. Saya tidak akan mengulangi terlalu rinci. Tapi yang kedua, kita harus berani sekarang turun langsung intervensi. Dan untuk itu, manakala Prabowo Gibran menerima mandat dari rakyat, tentunya bersama tim kita, saudara-saudara sekalian, kita akan melaksanakan pemberian makan siang dan susu untuk semua anak Indonesia, termasuk yang masih di kandungan ibunya, karena dia 9 bulan di kandungan ibunya dan ibunya harus kita dukung. Dengan ini masa depan bangsa Indonesia, anak-anak Indonesia akan tumbuh kuat, kuat sel otak, kuat sel otot, kuat sel tulang. Anak-anak Indonesia akan tumbuh menjadi warga negara yang cerdas, yang kuat, yang bisa bekerja, yang bisa membawa Indonesia benar-benar menjadi negara makmur dan kuat. Ini strategi yang kita yakini. Ada yang apa? Ada yang apa istilahnya? Nyinyir. Ada kan? Nyinyir ya. Selalu ada ya. Gue heran tuh ya. Bangsa Indonesia kok selalu ada nyinyir ya. Kita ingat gak kalau kita di sekolah ya, kita udah berbuat baik, ada teman kita nyinyir begitu kan. Iya, nyinyir kayak gitu kan. Apa bisa? Selalu apa bisa? Belum dicoba udah apa bisa? Itu namanya menyerah sebelum bertarung. Ya itu yang dibilang oleh Bung Karno, ya kan? Bangsa tempe. Padahal tempe sebenarnya enak gitu. Maksudnya bangsa lemah, ya kan? Kita punya cita-cita yang gemilang. Apa bisa? Bung Karno pernah mengajarkan kita, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Ini. Tapi kita sudah hitung, kita sudah simulasi dengan angka-angka, ternyata 76 negara di dunia sudah memberi makan siang untuk anak-anaknya. 76 negara. Dan sekarang kalau tidak salah ada tambahan 6 negara lain yang sedang menyiapkan. Dengan Indonesia berarti 7 negara. 76 negara sudah. Dan PBB mengatakan inilah cara yang paling benar untuk mengurangi kemiskinan, menghilangkan kurang gizi, stunting, dan ini yang akan membawa suatu bangsa bangkit menjadi bangsa yang kuat, saudara-saudara. Ya kan? Jadi tenang saja, kalau ada yang nyinyir itu sedikit, ya kan? Saya sudah hitung sedikit, orangnya itu juga, ya kan? Orangnya itu negatif, selalu negative thinking, ya. Kita positive thinking. Dan rakyat menangkap. Mereka mengerti. Ibu-ibu mengerti.
bapak-bapak mengerti, anak mereka adalah milik mereka yang paling berharga. Mereka masih mungkin hari ini, mungkin mereka merasa, saya mungkin hari ini kurang mampu. Anak saya harus punya masa depan yang lebih baik dari saya, saudara-saudara. Dan itu tekad kita. Mohon izin Bapak, waktu sholat maghrib hampir lewat. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Mungkin ada Ustadz Kiai yang kita minta dispensasi apa bisa. Mungkin bisa nanti disusul di jamaah. Terima kasih perhatian saudara-saudara. Terima kasih tadi panitia yang ingatkan saya. Kalau saya tidak diingatkan, saya bisa berjam-jam bicara di sini. Sekali lagi, merdeka! Selamat berjuang! Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya kepada Bapak.